Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen diklat, yaitu analisis kebutuhan diklat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arni Diana Fitrianullah dengan NIM 1911021007 dari kelas A. Jadi materi yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama ada definisi analisis kebutuhan diklat, kemudian tujuan dan manfaat analisis kebutuhan diklat, jenis tingkatan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, tahapan analisis kebutuhan diklat dan pendekatan analisis kebutuhan diklat. Submateri yang pertama itu ada definisi analisis kebutuhan diklat. Analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan adalah sebuah proses yang berkelanjutan dalam pengumpulan data untuk menentukan apa kebutuhan pelatihan. Sehingga pelatihan dapat dikembangkan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut Berbesat, analisis kebutuhan diklat adalah the process of collecting information about an expressed or implied organizational need that could be met by conducting training. Yaitu berarti proses pengumpulan informasi tentang kebutuhan organisasi yang tersurat atau tersirat yang dapat dipenuhi dengan mengadakan pelatihan. Selanjutnya, menurut Lembaga Administrasi Negara, penilaian kebutuhan pelatihan adalah suatu proses yang sistematis dalam mengidentifikasi ketimpangan antara sasaran dengan keadaan nyata atau diskrepansi antara kinerja standar dan kinerja nyata yang penyelesaiannya melalui sebuah pelatihan. Agar sebuah program pelatihan menjadi lebih efektif, maka ada beberapa cara untuk menentukan kebutuhannya. Berikut ini ada beberapa yang biasanya dilakukan menurut Kirkpatrick. Yang pertama itu ada ask partisipan yang berarti bertanya pada partisipan. Kedua, ask the bosses of participant yang artinya bertanya pada pimpinan partisipan. Kemudian yang ketiga, ask others who are familiar with the job and how it's being performed, including subordinates, peers, and customers. Yaitu bertanya pada yang lain yang mengerti pekerjaan dan bagaimanakah dikerjakan termasuk rekan, teman, dan pelanggan. Yang keempat itu ada test the participant yang artinya melakukan tes pada partisipan. Dan yang terakhir ada analyze performance appraisal forms yang artinya menganalisis form penilaian kinerja. Kita beralih pada submateri yang kedua yaitu tujuan dan manfaat analisis kebutuhan diklat. Jadi, tujuan dari analisis kebutuhan diklat menurut Kaswan yaitu mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah pelatihan dibutuhkan dalam organisasi. Jika dibutuhkan, apa yang menjadi penting adalah menentukan di mana dalam organisasi pelatihan itu dibutuhkan. Pengetahuan, keterampilan, kemampuan spesifik, dan karakteristik apa yang harus diajarkan. Sedangkan manfaat dari analisis kebutuhan diklat menurut Miller dan Osinski, yang pertama itu ada kompetensi dan kinerja tim kerja, kedua memecahkan masalah atau isu produktivitas, dan yang ketiga mempersiapkan dan merespon kebutuhan masa depan di dalam organisasi atau kewajiban pekerjaan. Selanjutnya kita beralih pada submateri yang ketiga yaitu jenis tingkatan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Yang pertama itu ada kebutuhan pendidikan dan pelatihan tingkat organisasi, merupakan himpunan data umum dari bidang yang memiliki kebutuhan pelatihan. Yang kedua itu ada kebutuhan pendidikan dan pelatihan tingkatan jabatan. Nah, jadi kebutuhan ini dapat diketahui dengan menggunakan analisis misi, fungsi, tugas, dan subtugas yang diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan pendidikan dan pelatihan tingkat individu, yaitu dapat disusun dengan menggunakan TNA Tools atau Training Needs Assessment, yaitu dengan membandingkan kesenjangan standar kompetensi dalam jabatan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh seorang PNS yang bekerja dalam unit jabatan tersebut. Selanjutnya kita beralih pada submateri yang keempat yaitu tahapan analisis kebutuhan diklat. Pertama itu ada persetujuan dan kesiapan manajemen dalam melakukan analisis, kemudian membaca lingkungan kerja organisasi, memfokuskan pada kesenjangan dan kebutuhan diklat, merencanakan untuk pelaksanaan diklat, dan juga pelaporan manajemen. Dan submateri yang terakhir yaitu ada pendekatan analisis kebutuhan diklat. Yang pertama ada task analisis. Jadi dalam analisa ini yang menjadi fokus adalah tugas posisi.
bukanlah orang yang memegang pada posisi tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada person performance analysis, yang berarti berfokus pada kinerja orang yang memegang posisi tertentu. Analisa ini tunjukkan untuk mengetahui kekurangan dan area pengembangan yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Baiklah, sampai di sini dulu pemaparan materi mengenai analisis kebutuhan diklat untuk mata kuliah manajemen diklat. Sampai jumpa.